Alhamdulillah ala hisani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila dhirwani sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di zaman sekarang ini banyak kita menjumpai amalan-amalan aneh, amalan-amalan yang tidak masuk di akal. Bahkan kita mungkin bertanya, apakah seperti ini yang diajarkan oleh Nabi SAW yang kemudian ada di antara kaum muslimin yang mengamalkan amalan tersebut. Di antara amalan aneh itu zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala yang banyak kita dapatkan bersebarang di media sosial adalah berzikir dan bersalawat sambil menari-nari, sambil berteriak-teriak, sambil berdendan, sambil berjoget-joget. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan mungkin kita melihat zaman rahmatullah perkembangan ajaran sufi dan tasawuf yang banyak mengamalkan dan mengajarkan amalan ini, yang sekarang lagi marak dengan munculnya da'i fitnah ini. Maka sebagian kaum muslimin melihat tidak afdal beragama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali mempelajari ilmu sufi. Sehingga tidak sedikit di antara kaum muslimin yang memberat-beratkan diri mereka untuk mempelajari ilmu tasawuf atau ilmu tarekat, ilmu kebatinan, dan ilmu syaitan yang lainnya. Ataukah zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala kita menjumpai sebagian kaum muslimin yang sangat mengagumkan gurunya, yang sangat menghormati kiainya, yang sangat ta'zimnya sangat besar kepada habaib tertentu. Sehingga zaman rahmatullah terkadang kita menjumpai sebagian manusia mencium kaki habaib, sujud di hadapannya, merendahkan, sangat merendahkan dirinya di hadapan orang-orang yang mereka muliakan. Dan toh zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala kalau kita menjelaskan kepada mereka ini tauhid, ini pembahasan tentang tauhid, ini pembahasan tentang kesyirikan, macam-macam bentuk kesyirikan, ini amalan-amalan sunnah yang diajarkan dan diamalkan oleh Nabi SAW, ini amalan-amalan bid'ah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, maka jawaban mereka tidak lain kadang kita hanya mendengarkan, ini ajaran Wahabi, ini perbuatan Wahabi, ini statementnya Wahabi. Itu saja zaman rahmatullah. Sementara apa yang mereka amalkan jauh dari nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendatangi kuburan tertentu, menghabiskan dana, menghabiskan tenaga demi sekedar bisa berdoa di sisi kuburan tersebut. Mengajarkan, mengamalkan amalan-amalan tertentu yang tidak ada sumber pendalilannya dari Nabi SAW, tidak ada dari Quran maupun sunnah Nabi SAW, tapi mereka mengamalkan amalan tersebut berdasarkan sumber dari guru-guru mereka, kiai-kiai mereka, habaib mereka. Padahal kalau kita menjelaskan tentang bahaya syirik, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Wahabi. Kemudian ketika kita menyampaikan kepada mereka man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, amalan bid'ah, mereka pun mengatakan Wahabi. Jenggotan Wahabi, cingkrang Wahabi, cadaran Wahabi. Lihat zaman rahmatullah. Sementara kaum muslimin semakin jauh dan semakin jatuh di dalam lembah kebinasaan. Mereka semakin jauh dengan amalan-amalan syirik mereka. Mereka semakin jauh dengan amalan-amalan bid'ah. Dengan munculnya da'i-da'i yang sesat dan menyesatkan. Ini yang diwanti-wanti oleh Nabi SAW. Munculnya da'i-da'i yang memerangi sunnah Nabi SAW, yang memerangi orang-orang yang mengajarkan sunnah Nabi SAW, yang mencelah di sana sini orang-orang yang mengajarkan tauhid dan mengingatkan tentang syirik, kemudian memfitnah, menggibahi, menjatuhkan kehormatan orang-orang yang mendakwakan sunnah Nabi SAW, sehingga kaum muslimin semakin jauh dari nilai-nilai tauhid, semakin jauh dari ajaran-ajaran tauhid, semakin jauh dari sunnah Nabi SAW. Sementara kemudian mereka hanya menyampaikan hanya amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, sehingga zaman rahmatullah orang menjadi syubhat. Kesyirikan dikatakan tauhid, amalan sunnah dikatakan amalan bid'ah, amalan maksiat dikatakan dengan amalan ketaatan.
Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Islam ini awal-awal datang dalam keadaan asing. Orang aneh dengan ajaran Islam. Seperti dahulu ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada penduduk kota Mekah berkaitan dengan tauhid, maka mereka aneh. Kok aneh ajaran Muhammad ya? Menjadikan Tuhan itu hanya satu yang disembah. Padahal setiap kabilah memiliki Tuhan-Tuhan yang lainnya. Lihat zaman rahmatullah. Kemudian mereka mengatakan syubhat, aneh ajarannya Nabi SAW, aneh ajarannya Muhammad. Ajaran Muhammad memecah belah orang-orang yang ada di Mekah. Ajaran Muhammad itu adalah ajaran gila. Ajaran Muhammad adalah ajaran sihir dan sebagainya. Demikianlah zaman rahmatullah. Nabi kita SAW untuk mencegah dakwah beliau agar tidak tersebar di tengah-tengah kota Mekah, agar orang-orang di kota Mekah tidak menerima dakwah Nabi SAW, maka dimunculkanlah berbagai macam tuduhan keji terhadap Nabi SAW. Dan mungkin kita bertanya zaman rahmatullah, mengapa kaum muslimin banyak melakukan amalan-amalan aneh, amalan-amalan syirik, amalan-amalan bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, yang mereka menganggap ini baik. Lihat zaman rahmatullah, ini ada sebuah perkara yang sangat menarik. Kebanyakan kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka hidayah dan kepada kita semuanya. Ketika mereka melakukan sesuatu amalan, maka yang ada di otak mereka, yang ada di benak mereka, kan ini baik. Kan amalan ini yang diajarkan oleh habaib tertentu, kiai tertentu, dan baik. Tidak ada salahnya. Ini kan kuburan orang soleh. Kita kemudian berdoa melalui perantaraan mereka, menjadikan mereka wasilah, menjadikan mereka ini dan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena mereka orang soleh. Lihat zaman rahmatullah, kebanyakan kaum muslimin menganggap kesyirikan yang mereka lakukan, amalan bid'ah yang mereka lakukan, maksiat yang mereka anggap ketaatan, itu mereka mengerjakan hal tersebut karena mereka menganggap hal tersebut itu baik. Maka zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan sebuah amalan, maka barometer amalan tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan karena hanya semata-mata menganggap amalan tersebut itu baik. Namun barometer sebuah amalan itu bersumberkan dari Quran dan Sunnah Nabi SAW, yang kemudian dicontohkan Nabi SAW kepada para sahabatnya. Karena Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengerjakan semua amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Sehingga hadis ini dijelaskan oleh para ulama, menganggap amalan itu baik namun tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, maka amalan tersebut tertolak. Sehingga zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, kita banyak menjumpai kaum muslimin terjatuh dalam perkara syirik, terjatuh dalam perkara bid'ah, terjatuh dalam perkara maksiat, karena usul mereka dalam beragama, pondasi mereka dalam beragama, mereka tidak mengambil pondasinya dari orang-orang sebelum mereka, yaitu generasinya para sahabat, kemudian generasinya para tabi'in, yang dimana 3 generasi ini, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'in, adalah generasi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji oleh Nabi SAW. Karena kenapa zaman dirahmatullah, ketiga generasi ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji oleh Nabi SAW dalam hadisnya, karena mereka adalah generasi yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi SAW. Cara beribadah Nabi SAW, mereka tidak pernah lepas dan jauh dari tuntunan Nabi SAW. Mereka senantiasa berada di atas tauhid. Mereka senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW dan menghindarkan diri-diri mereka dari perbuatan syirik dan amalan-amalan bid'ah. Maka lihatlah zaman rahmatullah, dari mana kita mengambil usul kita dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala.